Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupan Febrian, BP 19 1034 104, Prodi Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah fisika terapan. Yang saya bahas di sini tentang materi yang berjudul dengan medan listrik. Latar belakang kata listrik bisa membangkitkan bayangan teknologi modern yang kompleks. Komputer, cahaya, dan motor dan daya listrik. Tetapi gaya listrik akan tampak mematukan peranan yang lebih dalam pada kehidupan kita. Menurut teori atom, gaya yang bekerja antara atom dan molekul untuk menjaga agar mereka tetap bersatu untuk membentuk zat cair dan padat. Gaya listrik juga terlibat pada proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Pembahasan pengertian listrik. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari cahaya dari adanya muatan listrik. B. Sifat-sifat listrik. Sifat listrik. Listrik memberikan kenaikan terhadap 4 gaya, dapat dialami dan sifatnya yang tetap dalam benda yang dapat diukur. Dalam kasus ini jumlah listrik digunakan juga dengan frase muatan listrik, dan juga jumlah muatan. Ada 2 jenis muatan listrik, positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling tarik-menarik satu sama lain. Besarnya gaya menarik dan menolak, dan ini ditetapkan oleh hukum Coulomb. Beberapa efek dari listrik didiskusikan dengan fenomena listrik dan elektromagnetik. Sifat yang kedua, setiap kali listrik mengalir melalui bahan yang mempunyai hambatan, maka akan dilepaskan panas. Semakin besar arus listrik, maka panas yang timbul akan berlipat ganda. Sifat ini dipakai pada elemen setrika dan kompor listrik. Alat-alat dan bahan serta langkah kerja yang bisa digunakan saat mempelajari materi tentang medan listrik atau sebuah praktikum medan listrik. Alat-alat dan bahannya: 1. Isolasi, kawat, baterai, pasir, dan gunting. Langkah kerjanya: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menghubungkan kedua kutub baterai, yaitu kutub positif dengan kutub negatif, dengan menggunakan kawat yang dililitkan. 3. Menutup dengan isolasi. 4. Kemudian melakukan baterai yang sudah diberi penghubung dengan kawat di kedua sisi kutub negatif dan kutub positif di atas pasir. C. Tanda muatan listrik. Muatan listrik dapat bernilai negatif. 0. Tidak terdapat muatan atau jumlah satuan muatan positif dan negatif sama dan negatif. Nilai muatan ini akan mengetahui perhitungan medan listrik dan hal tandanya, yaitu positif dan negatif atau nol.
Muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan magnet listrik berarah dari padanya menuju keluar. Sedangkan muatan negatif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk padanya. Sedangkan muatan nol tidak menyebabkan adanya garis-garis medan listrik. D. Teori dasar medan listrik. Medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga pada tiap titik dalam ruang atau secara matematis. Medan merupakan sesuatu yang merupakan fungsi kontinu dari posisi dalam ruang. Sedangkan medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu masih mengalami gaya elektrostatis, dalam kurung bisa disebut juga sebagai gaya Coulomb. E. Garis medan listrik. 1. Memvisualisasikan pola-pola medan listrik adalah dengan menggambarkan garis-garis dalam arah medan listrik. 2. Vektor medan listrik di sebuah titik-titik tangensial terhadap garis-garis medan listrik. 3. Jumlah garis persatuan luas permukaan yang tegak lurus garis-garis medan listrik sebanding dengan medan listrik di daerah tersebut, seperti gambar yang di bawah ini. Gaya Coulomb di sekitar suatu medan. Gaya Coulomb di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik menggunakan pengertian kuat medan. Kuat medan F. Kuat medan listrik. Medan gaya listrik yaitu gaya elektrostatis yang dialami oleh satu satuan muatan positif yang diletakkan di titik itu. Setiap satuan muatannya didefinisikan sebagai hasil bagi gaya listrik yang bekerja pada suatu muatan ini dengan besar muatan uji tersebut. Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Jika sebuah muatan uji Q diletakkan di dalam medan listrik yang sebuah benda bermuatan, kuat medan listrik E berada tersebut adalah besar gaya listrik F yang timbul di antara keduanya dibagi besar muatan uji. Kuat medan listrik yang merupakan besaran vektor karena memiliki arah, maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Arah medan listrik dari sebuah muatan positif di suatu titik adalah keluar atau meninggalkan muatan tersebut. 1. Di suatu titik akibat suatu sumber digambarkan sebagai berikut yang ada di background ini. 2. Akibat beberapa muatan. Medan listrik adalah gaya listrik persatuan muatan karena gaya listrik mengikuti prinsip superposisi secara vektor. Demikian juga yang terjadi pada medan listrik seperti terlihat dalam gambar di background ini. G. Energi medan listrik. Medan listrik menyimpan energi. Rapat energi suatu medan listrik diberikan oleh dengan E itu
adalah permitivitas dingin di mana medan listrik terdapat dalam ruang vakum E sama dengan C O. Nah, E adalah vektor medan listrik. Total energi yang tersimpan pada medan listrik dalam suatu volume adalah garis V 1/2 E garis lurus E garis lurus underscore 2 dr, seperti di background ini. H. Flux listrik. Apabila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak listrik suatu bidang seluas A. Maka hasil kali antara kuat medan listrik E dan hasil bidang A tegak lurus dengan medan listrik itu disebut dengan flux listrik, seperti gambar yang ada di belakang ini, di background ini, di mana flux medan listrik dalam kurung N garis miring C M2 sama dengan Weber sama dengan WB tutup kurung. E sama dengan kuat medan listrik dalam kurung N garis miring C tutup kurung. A sama dengan luas bidang yang ditembus listrik buka kurung M2 tutup kurung. Dan Q sama dengan sudut antara vektor E dan garis normal bidang. I. Hubungan medan listrik dan medan magnet dengan kesehatan. Para ahli telah sepakat bahwa medan listrik dan medan magnet yang berasal dari jaringan listrik digolongkan sebagai frekuensi ekstrim rendah dengan konsekuensi kemampuan memindahkan energi sangat kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi ikatan kimia pembentuk sel-sel tubuh manusia. Di samping itu, sel tubuh manusia mempunyai kuat medan listrik sekitar 10 juta volume yang jauh lebih kuat dari medan listrik luar. Medan listrik dan medan magnet dengan frekuensi ekstrim rendah ini juga menimbulkan efek panas seperti yang dapat terjadi pada efek medan elektromagnet gelombang mikro, frekuensi radio, dan frekuensi yang lebih tinggi. J. Contoh medan listrik berikut ini adalah beberapa contoh medan listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Generator pantograf, 2. Pengumpul asap, 3. Mesin fotokopi, 4. Printer laser. Gejala efek medan gaya listrik. 1. Sistem syarat, mengantuk, insomnia, susah berkonsentrasi, mudah lupa, cepat marah. 2. Sistem sirkulasi dalam kurung jantung dan pembuluh darah seperti nyeri dada, jantung berdebar-debar, gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi. 3. Sistem pencernaan seperti sariawan, sakit ma. 4. Sistem penglihatan, mata mudah lelah, penglihatan kabur. 5. Sistem pendengaran, telinga berdengung, sistem anggota gerak tubuh mudah lelah. 6. Sistem anggota gerak tubuh mudah lelah, nyeri otot, kaku pada persendian. 7. Sistem ekskresi dalam kurung ginjal dan salurannya seperti sering kencing atau susah kencing. Dan saya di sini akan memberikan contoh soal seperti
yang ada di background ini tentang soal medan listrik. Contoh soalnya begini. Sebuah bawaan uji plus 15 kuadrat 10 5 C diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bergerak pada bawaan uji tersebut adalah 0,6 Newton, berapa besar medan listrik pada bawaan uji tersebut? Pembahasannya, F sama dengan adalah gaya 0,8 Newton dan Q sama dengan plus 15 kuadrat 10 plus 15,10 5 C. Jawabannya sama dengan F dibagi 9 dibagi Q sama dengan 0,6 dibagi 15,10 kuadrat 5 C sama dengan 6,10 kuadrat 4 dibagi 15 sama dengan 4.000 Newton per C. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya bahas di atas tentang medan magnet adalah gelombang elektromagnetis atau disebut dengan gelombang elektromagnet terdiri atas gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling tegak lurus. Keduanya terletak secara tegak lurus pada arah hambatan gelombang. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa kuat medan listrik merupakan besar tegangan yang terinduksi pada pengantar sepanjang 1 meter. Kedudukannya sejajar dengan medan listrik dan tegak lurus terhadap hambatan. Kuat medan listrik juga merupakan besaran vektor karena memiliki arah, maka penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.